Apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Psikologi. Secara etimologis, istilah psikologi yaitu psik yang artinya jiwa dan logos yang artinya pengetahuan. Sehingga pengertian psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan, baik manusia maupun organisme lainnya. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang meneliti dan menganalisa masalah psikologis dalam dunia pendidikan. Sebuah ilmu yang menerapkan prinsip dan cara untuk meningkatkan efisiensi pendidikan. Arti penting psikologi pendidikan: yang pertama, memilih strategi dan metode belajar dengan tepat. Yang kedua, memberikan bimbingan pada siswa. Yang ketiga, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Yang keempat, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Yang kelima, memotivasi belajar. Sejarah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan muncul di Jerman pada abad ke-18 oleh Johann Friedrich Herbert Wiener. Ia adalah psikolog pertama yang memperkenalkan metode pengetesan mental atau metode pengukuran inteligensi yang bersifat individual. Fungsi psikologi pendidikan adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Perkembangan itu sendiri adalah rangkaian perubahan sepanjang rentang kehidupan manusia yang bersifat progresif, teratur, berkesinambungan, dan akumulatif yang menyangkut segi kuantitatif dan kualitatif sebagai hasil interaksi antara maturasi dan proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada internal, eksternal, pembawaan, masa kandungan dan bayi, pengalaman di masa kecil, lingkungan sekitar, orang tua, budaya, dan agama. Lalu yang terakhir ada kecakapan, harga diri, persepsi, dan keinginan. Proses perkembangan. Proses perkembangan itu sendiri adalah pola perkembangan manusia dikaitkan dengan proses biologis, kognitif, dan sosial emosi. Ketiga aspek tersebut selalu dikaitkan secara bersama dengan proses biologis yang menghasilkan perubahan pada perubahan seseorang. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama ada konvergensi, yang kedua tempo perkembangan, yang ketiga rekapitulasi, yang keempat bertahan dan mengembangkan diri, dan yang terakhir ada irama perkembangan. Perkembangan psikofisik siswa adalah proses perkembangan yang terfokus pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan proses belajar, yaitu motorik dan kognitif. Arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. A. Mengembangkan kecakapan kognitif. B. Mengembangkan kecakapan afektif. C. Mengembangkan kecakapan psikomotor. Definisi belajar dan pembelajaran. Belajar, proses perubahan kepribadian seseorang dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap. Pembelajaran, segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Belajar memiliki arti penting bagi siswa. Melaksanakan kewajiban keagamaan, meningkatkan derajat kehidupan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Lingkungan belajar, segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dapat digolongkan menjadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
fase belajar. Yang pertama, motivasi, ketakutan, perolehan, retensi, penarikan dan pengambilan, generalisasi, kinerja, dan umpan balik. Jenis-jenis memori manusia. Ada sensory memory. Memori ini bersifat sementara dan jangka waktunya sangat pendek. Biasanya bertahan dalam waktu 4 detik dan dapat menangkap suatu objek 12 icon sampai tak terduga. Selanjutnya, short-term memory. Memori ini merupakan tempat kita menyimpan memori jangka pendek bertahan dalam waktu 18-30 detik dengan 2-7 icon atau objek yang dapat diingat. Yang terakhir, long-term memory. Memori ini disebut memori jangka panjang, dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan permanen. Proses yang mempengaruhi memori. Mulai dari faktor usia, kondisi fisik, faktor emosi, minat, dan motivasi. Teori pengolahan informasi. Menurut Byrnes, menjelaskan bahwa memandang belajar sebagai suatu upaya untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi melalui memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Proses pengolahan informasi, yaitu data, teks, grafik, suara, gambar, atau video menjadi berbentuk angka. Dan yang terakhir adalah retrieval. Retrieval adalah sistem temu balik informasi digunakan untuk menemukan kembali informasi-informasi yang relevan tentang terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Dapat diambil kesimpulan bahwa psikologi pendidikan adalah proses menganalisis psikologis dunia pendidikan kepada siswa dengan menerapkan beberapa prinsip dan metode, memberikan ilmu, dan psikologi pendidikan ini lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar.